Selamat siang pemirsa, saya Sina Rahmawati kembali hadir di segmen Ekonomi Kreatif. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat seorang digital marketer asal Surabaya yang berperan penting dalam membangkitkan UMKM di pasar yang lebih luas. Di tengah perubahan zaman, beliau ini menghubungkan UMKM dengan pasar yang lebih luas. Nah, siapa dia? Simak liputan selengkapnya. Lalu untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan langsung saja dari KKN Diva Putri yang akan berbagi pengalamannya dalam mengangkat UMKM di dunia digital. Kita langsung aja samperin KKN Divanya langsung. Nah, untuk KKN Div sendiri, boleh diceritakan awal mula KKN Div terjun ke dunia digital marketing. Apa yang membuat KKN Div ini tertarik sih sama dunia digital marketing itu? Oke, waktu itu sebenarnya kondisinya waktu pandemi ya, pandemi Covid 2020 dan lagi ada di posisi di mana pengen cobain banyak kerjaan gitu ya. Akhirnya keterima di salah satu agensi digital marketing sebagai copywriter. Jadi waktu pertama kali menyelami dunia digital marketing itu sebagai copywriter dan di tahun 2020. Lalu akhirnya lambat laun semakin suka ya nge-handle brand, jadinya pengen selalu ada di digital marketing industry. Jadi dari 2020 lanjut sampai di tahun ini gitu sih. Jadi awalnya seperti itu. Wih, menarik banget ya. Nah, saat ini banyak UMKM beralih ke pemasaran digital. Menurut Kak Endiv sendiri, apa sih kesalahan yang paling umum yang sering mereka lakukan? Oke, menurut aku ini kesalahan yang selalu fatal ya, karena banyak UMKM tuh yang langsung pengen jualan gitu ya. Memang aku paham banget sih, karena kita keluar modal, pastinya kita pengen modalnya cepat balik ya. Bener. Cuma menurut aku ini kesalahan, karena fokusnya ke selling-selling terus, sehingga akhirnya campaign-nya tuh campaign yang lebih ke selling, kontennya tuh lebih ke selling, sementara audiens sekarang tuh nggak suka dijualin gitu. Jadi menurut aku itu kesalahan yang fatal banget ketika kita buru-buru pengen jualan, dan nggak ngasih tahu ke audiens value kita yang sebenarnya gitu. Jadi audiens nggak memilih kita karena banyak sekali perbandingan ya, produk kita itu nggak cuma brand kita aja yang punya, tapi juga brand lain yang bisa jadi lebih besar ya. Jadi kalau misalnya kita buru-buru selling, itu kesalahan yang cukup fatal sih. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih Kak Endiv cara membangun kepercayaan pelanggan di dunia digital? Karena di era sekarang kan apa-apa serba digital ya. Betul, betul. Oke. Menurut aku ada satu hal ya yang membuat bisa membangun kepercayaan ke brand kita. Yang pertama yaitu value pastinya ya. Jadi value apa yang mau kita deliver ke audience. Misalnya nih kalau brand-brand seperti Disney itu kan dia nggak jualan animasi, tapi dia jualan kebahagiaan gitu. Jadi harus ada satu value yang kita tekankan dan kita konsisten selalu kita tunjukkan di konten-konten kita maupun di penampilan kita dimanapun, mau di offline mau di online, harus konsisten seperti itu. Dan pastinya ya kalau misalnya di ngomongin value itu nggak bisa dibangun satu malam aja atau dengan satu konten aja. Pastinya perlu konsisten dan juga perlu banyak konten ya yang kita kasih ke audiens, dan sehingga membuat audiens nih benar-benar dapat, oh kita tuh mau mendeliver value yang seperti apa, seperti itu sih. Jadi harus benar-benar step by step gitu Iya, ya. step by step dan harus sabar gitu. Nggak bisa kayak kita maksain ke audiens, kita nih mau jualan mau jualan kamu jualan keklasikan misalnya atau jualan kemewahan gitu ya. Misalnya kita mau jualan kemewahan, kamu harus dapat di konten pertama, itu nggak bisa. Kita nggak bisa memaksakan audiens punya persepsi apa, tapi kita bisa mengontrol apa yang mau kita tunjukkan ke audiens gitu. Oke. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Kak Indif nih, Oke. seberapa penting sih konten dalam digital marketing dan konten seperti apa yang bisa menarik audiens? Oke, menurut aku kalau aku bikin skala ya, dari 1 sampai 10, konten itu 10/10 ya. Wih. Jadi sepenting itu dan penting banget gitu. Dan kalau menurut aku dari banyaknya konten yang aku lihat juga di sosial media, konten apa yang paling menarik di audiens tuh kuncinya adalah sensory marketing. Jadi kita udah mulai bermain dengan sensory kita. Jadi baik itu dalam visual, audio, itu benar-benar harus diperhatiin. Makanya kayak konten-konten ASMR itu terlihat effortless, tapi itu bener-bener fokus ke sensori, yaitu audio. Atau kayak konten-konten yang memang sebenarnya nunjukin visual yang cantik kayak pemandangan dan lain-lain, itu fokusnya ke visual. Jadi kayak emang sekarang tuh sensory marketing atau misalnya kayak marketing yang soft selling itu sangat-sangat
menarik buat audiens. Jadi audiens nggak mau cuma dijualin hard selling aja, nggak mau cuma fokus ke produk gitu ya. Sekarang audiens pengen hal-hal yang lebih soft selling gitu. Kayak kita dapat apa nih kalau misalnya kita nontonin konten kamu atau nontonin konten dari brand kamu, seperti itu. Berarti sangat berpengaruh banget ya untuk Iya. konten saat ini. Betul, apalagi kalau ads dan juga live streaming itu benar-benar ditentuin sama kreatifnya atau kontennya. Kalau misalnya mau ads seberapa banyak pun budget ads-nya, tapi kalau kontennya kurang juga hasilnya bakal kurang sih. Jatuhnya boncos gitu. Waduh. Oke, terima kasih Kak Indiva atas Sama-sama. waktunya. Terima kasih. Nah, setelah mendengarkan pengalaman dari Kak Indiva Putri, sekarang mari kita lihat langsung bagaimana proses digital marketing diterapkan dalam kegiatan nyata. Kita menuju ke live stream yang tengah berlangsung. Berikut ini adalah cuplikan yang dilakukan untuk mendukung UMKM. Inilah salah satu pelaku UMKM lokal yang memanfaatkan teknologi live streaming untuk menjangkau lebih banyak konsumen di seluruh Indonesia. Dengan semangat dan kreativitas mereka memasarkan produk unggulan secara langsung, membangun interaksi, dan meningkatkan penjualan secara signifikan. Pemirsa, peran digital marketer seperti Kak Indiva Putri sangat penting dalam mengangkat UMKM lokal melalui dunia digital. Transformasi digital ini tidak hanya soal kolaborasi, tetapi juga semangat kolaborasi dan edukasi yang terus dibangun dari Surabaya. Saya Sinta Rahmawati melaporkan untuk Anda. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya.